Baik, terima kasih saudara ahli. Kami ingin kembali ke pasal 51 KUHP ya. Menurut ahli, bagaimana dalam hal terdapat keraguan dalam memaknai atau menafsirkan rumusan pasal 51 ayat 1 KUHP secara apa yang tertulis dalam norma undang-undang atau secara gramatikal, dan apakah yang menjadi latar belakang peristiwa atau kejadian yang melandasi aturan perumusan aturan perintah jabatan baik secara historis maupun secara filosofis. Iya, mohon izin majelis, ketika saya melihat beberapa referensi, memang contoh-contoh yang diberikan oleh beberapa penulis buku tidak terlalu clear menjelaskan hal ini, gitu ya. Bahkan ini membuat seringkali terjadi perdebatan di luar sana tentang perintah jabatan atau amtelik bevel. Ya wajar saja ketika kita membaca secara gramatikal, ini kok boleh orang melakukan perbuatan pidana ya? Padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dilarang. Oleh karena itu kita perlu kembali pada penafsiran, kalau ada keraguan ya atau penafsiran gramatikal, kita perlu kembali kepada penafsiran historis atau historia legis dan penafsiran teleologis, keadaan sosial dan faktor-faktor yang membuat pembentuk undang-undang merumuskan pasal 51 ini. Boleh saya sampaikan alasan filosofisnya majelis? Ini berasal dari adagium id danum dat cui ubit dare, ius vero nulla culpa est, qui parere necessit, yang artinya pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap atau kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan terhadap mereka yang memberikan perintah tersebut. Nah, kalau bicara tentang ajaran filosofis, boleh saya jelaskan sedikit dengan singkat majelis. Ini sama tuangnya dengan peradaban kerajaan Romawi yang sudah mengenal dunia kemiliteran sedemikian rupa. Pada waktu itu ada pemimpin dari pasukan besar yang prajuritnya sakit keras. Pemimpin atau perwira ini begitu sayang pada prajuritnya. Dan ketika dia mendengar ada kabar seorang guru yang bisa menyembuhkan prajurit ini, dia mendatangi guru tersebut, tapi tanpa membawa prajurit yang sakit. Mungkin guru itu bertanya pada waktu itu, mana yang sakit yang mau saya sembuhkan, mana? Gitu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh perwira ini, dia bilang gini, aku ini juga seorang bawahan. Kalau aku suruh prajurit, aku datang, dia datang. Kalau aku suruh prajurit, aku pergi, dia pergi. Dan kalaupun aku menyuruh yang lain untuk melakukan perintah, maka yang lain itu akan melakukan perintah. Dan sang guru ini begitu takjub dengan jawaban dari guru itu. Dan yang pernah satu mau tahu apa yang terjadi? Seketika itu juga prajurit yang sakit itu sembuh. Itulah filosofis yang mendasari perintah jabatan ini, salah satu diantaranya ya. Demikian. Baik.